Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Ariska dengan nomor induk mahasiswa 21064110049 dari kelas 4B. Nah, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan, maka saya akan membuat video tutorial mengerjakan uji T berpasangan dan uji T independen. Dan untuk yang pertama ini kita mengerjakan uji T berpasangan terlebih dahulu, di mana data yang digunakan adalah data pelatihan motivasi belajar siswa pre-tes dan post-tes, di mana datanya sudah tertera di sini. Kemudian asumsi datanya yaitu data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0, tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Dan H1-nya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, karena data yang kita gunakan saat ini adalah data pre-test dan post-test, maka disebut dengan uji T berpasangan. Dan untuk menentukan uji T ini, yang pertama kita klik data analisis, kita pilih T-test paired to sample for means. Klik OK. Untuk variabel satunya, kita pilih data pre-test terlebih dahulu. Dan variabel 2 kita pilih data post-test. Karena kita kliknya sampai pada bagian judul, maka labelnya dijentang. Jika tadi kita klik tidak sampai bagian judul, maka labelnya tidak usah dijentang. Dan untuk output range, kita pilih kolom OK. Kita perkecil dulu. T hitung dalam Excel adalah T-start. Kita beri tanda terlebih dahulu. T-start. T-start itu adalah T hitung. Kemudian untuk T tabel dalam Excel adalah T critical to tail. Bisa disebut dengan T tabel. Kita beri warna. Dan untuk P-nya ini adalah P total. Kita beri warna yang berbeda untuk membedakan. Nah, jika P hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, karena T hitungnya adalah min 5,5 sekian dan T tabelnya adalah 2,10, maka otomatis min T tabelnya adalah min 2,10 sekian. Dan T hitung ini min 5 itu tidak berada di antara 2,10 sekian dan tidak juga berada di antara min 2,10 sekian. Maka yang pertama ini tidak sesuai. Kemudian yang kedua, jika T hitung lebih dari min T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Karena T hitungnya ini min 5,5 sekian, artinya T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu min 2,1, maka ini sesuai. T hitung lebih besar dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian pada P, jika P lebih besar dari 0,05 karena taraf signifikannya adalah 0,05, maka terima H0. P di sini 3,609 lebih besar dari taraf signifikan, maka terima H0, maka ini tidak sesuai. Dan yang kedua, jika P
lebih besar dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan, jika H1 yang diterima, maka sesuai dengan ini ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Karena UJT berpasangan sudah selesai, kita lanjut ke UJT independen. Nah, untuk UJT independen ini, data yang kita gunakan adalah data kemampuan menghafal musik klasik pada dua kelompok, yaitu kontrol dan eksperimen. Seperti biasa, datanya sudah tertera di samping. Kemudian asumsi yang digunakan adalah data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata. Taraf yang digunakan 95%, artinya taraf signifikan 0,05. Nah, karena data yang digunakan adalah dua kelompok, kontrol dan eksperimen, maka disebut dengan UJT independen. Kemudian untuk melakukan UJT independen ini, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Untuk menentukan uji homogenitas, maka kita harus menentukan variabel yang terbesar terlebih dahulu. Untuk variabel terbesar kita sebut sebagai pembilang. Nah, untuk menentukan variabel tersebut, kita menentukan varian terlebih dahulu. Cara untuk menentukan varian sendiri bisa menggunakan rumus sama dengan R buka kurung, klik datanya, tutup kurung, enter. Rumusnya sama dengan R S buka kurung, klik data, tutup kurung. Nah, karena data eksperimen 2,6 dan kontrolnya 2,0, maka yang terbesar adalah data eksperimen, maka eksperimen ini disebut dengan variabel 1. Atau data eksperimen ini adalah pembilang dan kontrolnya adalah penyebut. Dan untuk menentukan uji homogenitas, pertama kita klik data analisis, kita pilih F test to sample for variance. Kita klik OK. Variabel satunya adalah data eksperimen. Dan variabel 2-nya data kontrol. Klik label, output range-nya kita pilih di kolom R. Klik OK. Kita beri tanda yang F. Dan F tabel di sini adalah F critical quantile, disebut FL. Kita beri tanda juga. Jika F lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Di sini F-nya adalah 1,3 dan F tabelnya 2,5. F kurang dari F tabel
H0-nya diterima. Karena F di sini 1,32, artinya F ini kurang dari F tabel, yaitu F tabelnya 2,5. Bisa kita gunakan dengan P. P di sini adalah 0,3. Kemudian kita beri warna berbeda terlebih dahulu. Warnanya adalah 0,30. Jika P lebih besar dari taraf signifikan atau lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Karena P ini lebih besar, maka sudah sesuai. Langsung P lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Karena menerima H0, maka termasuk data homogen. Selanjutnya, untuk melakukan uji P independen, kita klik data analisis, kita pilih details to sample assuming equal variance, klik OK. Variabel satunya kita pilih kelas eksperimen, dan variabel 2 kelas kontrol. Klik label, output range, kita pilih di sini, klik OK. T start adalah T hitung, dan T critical to tail adalah T tabel. Bisa kita beri warna terlebih dahulu untuk memudahkan. Dan untuk P-nya kita beri warna yang berbeda. Di sini, jika T hitung terletak di antara min T tabel dan T tabel, maka terima H0. T hitungnya 2, dan T tabelnya 2,04, T tabelnya 2,04. Karena T hitungnya tidak terletak di antara T tabel dan min T tabel, maka yang pertama tidak sesuai. Kemudian yang kedua, jika T hitung lebih besar dari min T tabel, atau jika T hitung kurang dari T tabel, lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Karena T hitungnya lebih besar dari T tabel 2,04 dan 2,98, maka yang kedua ini bisa diterima. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan untuk P-nya, jika P lebih besar dari 0,05, maka terima H0, P di sini 0,005. Artinya P tidak besar dari 0,05, maka sesuai dengan yang kedua, yaitu P kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. P kurang dari
0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan sesuai dengan bahwa H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Terima kasih.